kepada Dewan Juri yang terhormat. Selamat pagi kepada tim saya yang saya banggakan. Selamat pagi kepada tim lawan yang saya hargai. Dan hadirin yang berbahagia. Saya, Risma Rahmatul Aulia, sebagai pembicara kedua dari tim Pro yang akan menyampaikan dan memperkuat argumen-argumen dari tim kami. Saya sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, di mana praktek kewirausahaan yang dilakukan di masa muda atau sekolah dapat meningkatkan semangat mandiri bagi lulusan sekolah agar tidak serta-merta mengharapkan menjadi seorang pegawai negeri. Urgensi kesepakatan mengapa saya sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini adalah karena peluang menjadi seorang wirausaha lebih terbuka ketimbang menjadi seorang pegawai negeri. Perlu saya pertegaskan lagi, karena peluang menjadi seorang wirausaha jauh lebih terbuka ketimbang menjadi seorang pegawai negeri. Sekarang ini kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah pengusaha muda di Indonesia masih relatif sangat kecil dan belum memenuhi target. Di mana hal ini disebabkan oleh faktor psikologis yang membentuk sikap negatif ke dalam diri masyarakat sehingga mereka menjadi kurang berminat, dan hal ini disebabkan oleh sifat-sifat seperti agresif, kikir, kurang percaya diri, egois, tidak jujur, dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, praktik kewirausahaan di masa muda ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Dan tentu Dewan Juri yang terhormat, jika kualitas generasi muda sudah bagus, maka semangat seorang generasi muda itu akan terbangun dengan sendirinya. Kita semua tahu bahwa SMK tidak terlepas dari yang namanya praktik. Bahkan presentasinya adalah 70% dan 30% teori. Dewan Juri yang terhormat, kita juga ketahui bahwa di dalam SMK itu ada namanya prakerin atau kerja industri selama 6 bulan praktik. Dewan Juri yang terhormat, tentu hal ini membuktikan bahwa anak lulusan sekolah yang sudah mendapatkan praktik kewirausahaan selama pendidikannya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minatnya sendiri. Sensus penduduk berdasarkan kepemilikan pekerjaan mengatakan bahwa sebagian besar profesi di Indonesia persentasenya mencapai 70% seorang wirausaha, 10,8% seorang buruh, dan sisanya itu adalah pekerja dengan kepemilikan sendirinya. Ini sudah sangat membuktikan Dewan Juri yang terhormat bahwa praktek kewirausahaan di masa pendidikan ini sangat-sangat berguna untuk anak muda. Masuk ke dalam argumentasi pertama saya, Dewan Juri yang terhormat, di mana praktik kewirausahaan memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Riset membuktikan bahwa anak muda lebih senang praktik daripada teori saja, dan itu semua kita sudah tahu. Hal ini tentu memberikan efek positif bagi jiwa-jiwa mereka. Bukankah ini adalah tanjakan mereka untuk mencapai potensi diri mereka? Dan tentu ini adalah peluang dari praktik kewirausahaan yang diajarkan di dalam masa pendidikannya. Dan Dewan Juri yang terhormat, bukankah negara sangat mengharapkan ini semua? Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan telah mengatur soal pengembangan kewirausahaan mandiri. Yang dimaksud adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian sesuai minat dan bakat. Jadi, sudah jelas bukan? Negara sangat mengharapkan ini semua. Masuk ke dalam argumentasi kedua saya, Dewan Juri yang terhormat, yaitu peluang melakukan perubahan. Semakin banyak kesiapan dengan adanya praktik kewirausahaan ini, mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan. Tentu, jika jiwa seorang wirausaha itu sudah tertanam dalam dirinya jika mereka sudah mendapatkan prakteknya di dalam masa pendidikannya. Dewan Juri yang terhormat, hampir 75% yang termasuk ke dalam daftar orang terkaya majalah Forbes
seorang jutawan daripada orang-orang yang bekerja untuk orang lain. Dari riset ini saja, Dewan Juri yang terhormat, kita dapat membuktikan bahwa praktek kewirausahaan ini benar-benar akan menciptakan anak muda dengan lulusan yang sukses. Tentu, mindset mereka tentang wirausaha itu akan memberikan mereka kehidupan yang jauh lebih baik. Dan mereka tidak akan mengharapkan menjadi seorang pegawai negeri. Dan perlu saya tegaskan lagi, Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak akan pernah mengharapkan diri mereka menjadi seorang pegawai negeri jika penghasilan mereka itu jauh lebih meningkat, jauh lebih banyak jika mereka menjadi seorang wirausaha. Seperti yang dikatakan oleh pembicara satu dari tim kami, yang dibahas tentang ekonomi, mereka tidak akan pernah mengharapkan diri mereka jadi seorang pegawai negeri karena penghasilan mereka dari seorang wirausaha itu jauh lebih besar. Dari semua argumentasi saya, dari semua penguatan data-data yang saya miliki, jelas ini semua menyatakan bahwa saya sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Terima kasih. Oke, sip, kak. Pak!